Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panggi Jumino. Saya dari kelompok 3 semester 4 unit 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar administrasi pendidikan. A. Pengertian administrasi pendidikan. Pengertian administrasi. Administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu administrase, yang artinya membantu atau melayani. Dalam bahasa Inggris, kata administrasi adalah administration, yaitu melayani, mengelola, atau mengendalikan. Ada seorang ahli yang mengajukan pendapatnya mengenai administrasi, yaitu Robert G. Murdoch dan Joel E., yang menyatakan bahwa manajemen mengandung unsur-unsur berikut. Ada itu fungsi manajemen, ya, di mana fungsi manajemen itu sangat bagus ya, karena manajemen itu harus pandai mengatur dan memanfaatkan semua fungsinya. Tujuan manajemen, ya, dari tujuan manajemen ini kita harus memiliki tujuan yang kuat untuk mendapatkan informasi dan komunikasi yang bagus. Pengertian manajemen. Nah, disinilah yang kita akan bahas. Lanjut. Administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah gabungan dari dua kata, yaitu administrasi dan pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan pengaplikasian ilmu administrasi yang bergerak dalam dunia pendidikan. Menurut Depdiknas Republik Indonesia, administrasi pendidikan merupakan rentan proses di bidang pendidikan yang mengacu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan menggunakan fasilitas yang ada, baik itu manusianya atau material, secara tepat dan baik. Yang kedua, pentingnya administrasi pendidikan. Pentingnya administrasi pendidikan bagi seorang tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang pertama adalah sadar dan Saya Selvianora ingin menjelaskan tentang fungsi atau proses administrasi pendidikan. Yang pertama, perencanaan atau planning. Suatu rencana sangat diperlukan untuk setiap kegiatan dalam sebuah organisasi. Rencana yang baik dan matang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Perencanaan dilakukan dengan mempersiapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Proses perencanaan tersebut adalah mengumpulkan data, mencatat, dan menganalisis serta membuat suatu keputusan. Sedangkan yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Organizing adalah suatu proses penyusunan dan pembentukan hubungan kerja antara personil-personil yang terlibat dalam suatu organisasi agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Yang ketiga, penggerak atau actuating. Menurut Terry, actuating merupakan mengarahkan anggota-anggota organisasi melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Tugas menggerakkan dilakukan oleh pimpinan. Oleh karena itu, pimpinan kepala sekolah mempunyai peran yang sangat penting menggerakkan personal melaksanakan program kerja sekolah. Sedangkan yang keempat, pengawasan atau controlling. Proses pengawasan administrasi berarti mengukur tingkat keefektifan kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode dan alat tertentu dalam usaha mencapai tujuan. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan dapat ditinjau dari bidang gerapannya. Menurut Daryanto 1998 tanggal 26, mengelompokkan ruang lingkup administrasi pendidikan menjadi 3 garapan, yaitu bidang administrasi material, yang kedua yaitu bidang administrasi personal, dan yang ketiga yaitu bidang administrasi kurikulum.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis organisasi pendidikan. Yang pertama yaitu organisasi formal. Organisasi formal adalah organisasi yang didirikan oleh struktur organisasi. Keberadaan struktur organisasi yang menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan organisasi non-formal. Informal. Struktur organisasi formal dimaksudkan untuk menyediakan penugasan kewajiban dan tanggung jawab, memperlihatkan hubungan tertentu antara personil organisasi. Struktur dalam organisasi memperlihatkan unsur-unsur administrasi. Yang kedua yaitu jenis informal. Informal ini sulit didefinisikan. Namun, keberadaan organisasi informal dilihat dari 3 aspek. Yang pertama yaitu dilihat dari norma-norma perilaku dari seseorang. Yang selanjutnya yaitu dari tekanan untuk adaptasi di lingkungan sekitar. Dan selanjutnya adalah kepemimpinan informal. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk organisasi pendidikan. Tipe-tipe organisasi itu antara lain: 1. Organisasi lini atau line organization. Organisasi lini atau line organization, dalam tipe ini semua hak dan kekuasaan berada pada pimpinan tertinggi. Personal yang lain disebut bawahan tidak mempunyai hak dan kekuasaan sekecil apapun karena hanya berkedudukan sebagai pelaksanaan tugas dari atasan. Dan yang kedua yaitu organisasi staff atau staff organization. Organisasi staff atau staff organization, dalam tipe ini semua hak, kekuasaan, dan tanggung jawab dibagi habis pada unit kerja yang ada secara bertingkat. Setiap unit memperoleh sebagian hak dalam menemukan kebijakan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan umum dari pimpinan tertinggi. Dan yang ketiga yaitu bentuk gabungan atau line and staff organization. Tipe ini sebagai gabungan dari kedua tipe di atas, menempatkan pimpinan tertinggi sebagai pemegang hak dan kekuasaan tertinggi dari terakhir. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu organisasi fungsional atau functional organization. Dalam tipe ini, pembagian hak dan kekuasaan dilakukan berdasar fungsi yang diemban oleh unit kerja dan terbatas pada tugas-tugas yang menemukan keahlian khusus. Sekian presentasi dari kelompok saya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.